Ayo, bagi fans Terengganu, penyokong Terengganu, silahkan bergabung ke sini. Hari ini kita akan bicara tentang Adisak Raison. Adisak Raison adalah striker Thailand yang sangat tajam bersama tim nasional Thailand dan Liga Thailand. Tetapi ternyata sangat buruk bermain di Liga Super Malaysia bersama Terengganu, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, sepak bola di seputaran negara-negara serumpun di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan segalanya. Semua akan kita bahas saudara-saudara, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menghibur maupun yang serius sekali, baik yang terkini maupun yang sudah basi. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara, saya ingin membahas, saya ingin menganalisis, mengulas penyerang asal Thailand, Adisak Raison. Penyerang yang sebenarnya sangat bagus, penyerang yang sebenarnya sangat tajam, jago menjaringkan gol ke gawang lawan. Tetapi ini menarik saudara. Meskipun dia tajam, meskipun dia banyak mencetak gol di tim nasional Thailand maupun di Liga Thailand, ternyata Adisak Raison ini tampil kurang bagus bersama Terengganu di Liga Super Malaysia musim ini. Nah, Adisak ini datang ke Malaysia pada awal musim 2023 dan awalnya banyak penyokong Terengganu, fans Terengganu, bahkan penggemar sepak bola di Asia Tenggara ini yang melihat, wah ini Adisak ini akan menjadi sesuatu, akan menjadi bintang, akan menjadi pemain yang sangat penting di Liga Super Malaysia dan akan mampu mengangkat Terengganu bersaing dengan Johor Darul Taksim. Ternyata hasilnya setelah 18 pertandingan dan di sejumlah pertandingan-pertandingan lain, Adisak ini tidak mampu berbuat banyak saudara-saudara, tidak mampu menjawab ekspektasi yang dibebankan kepada dirinya. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita kuliti, akan kita bicarakan, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, Terengganu FC ini saudara-saudara musim lalu menjadi runner-up Liga Super Malaysia. Mereka mengumpulkan 44 poin, tepat berada di bawah sang juara Johor Darul Taksim yang mendapatkan 56 poin. Mereka berada di atasnya Sabah FC yang sebenarnya sempat berada di posisi pertama dan kedua klasmen sementara Liga Super Malaysia. Terengganu musim lalu juga mampu tampil di final Piala FA. Final Piala FA sebelum dikalahkan Johor Darul Taksim 1-2. Mereka juga mencapai semifinal di Piala Malaysia sebelum dikalahkan Selangor. Waktu itu mereka juga tampil sangat bagus saudara-saudara, sangat bagus, sangat bagus. Itu prestasi mereka itu membuat Terengganu musim ini akan tampil di Liga Champion Asia. Bukan Liga Champion Asia saudara, di Piala AFC. Piala AFC di fase grup. Mereka juga tampil di Piala Sumbangsih dan dikalahkan oleh Johor Darul Taksim. Cukup bagus musim lalu saudara-saudara. Manajemen Terengganu, pengurus, para petinggi klub ini musim awal musim ini kemudian mencoba untuk membuat Terengganu berada di jalur juara Liga Super Malaysia. Mereka memasang target sangat tinggi untuk menjuarai Liga Super Malaysia, untuk mengalahkan dominasi GDT. Hasilnya ini mereka mendatangkan sejumlah pemain yang berkualitas,
sejumlah pemain bagus, sejumlah pemain lokal maupun pemain impor dari ASEAN maupun dari mana-mana. Banyak sekali saudara-saudara. Beberapa pemain yang didatangkan itu seperti diantaranya Sonny Norde dari Haiti, kemudian Sandor Kulmatov dari Uzbekistan, ada lagi Damagoc Pusik dari Kroasia, lalu Ivan Mamut dari Kroasia. Ada juga, ini yang cukup menarik adalah Adisak Raison. Adisak Raison adalah pemain dari Thailand, penyerang tim nasional Thailand, striker yang sudah mencetak 21 gol dari 56 penampilan Thailand di level senior. Penyerang yang berhasil membantu Thailand menjuarai 3 kali Piala AFF. 3 kali Piala AFF, di Piala AFF 2014, 2020, dan 2022. Dia juga penyerang yang membantu tim nasional Thailand U23 mendapatkan medali emas SEA Games 2013. Menjuarai Piala AFF U19 2009. Dia juga penyerang yang berpengalaman, saudara-saudara, berpengalaman. Raison ini penyerang yang luar biasa bersama Buriram United dan Muangthong United di Thai League One. Luar biasa, saudara-saudara. Golnya itu banyak sekali dihasilkan. Bersama Buriram United, Adisak Raison ini menghasilkan 3 gelar Liga Thailand, Thai League One, 2011, 2013, dan 2014. Dia juga mempersembahkan 3 Piala FA Thailand, 2011, 2012, 2013. Kemudian Thai League Cup 3 kali juga, saudara-saudara. 2011, 2012, 2013. Kemudian Core Royal Cup. Semacam Piala Super. Itu 2013, 2014. Jadi dia 3 musim bertiga kali itu dia treble winner bersama Buriram United di kompetisi Thailand. Gila, saudara-saudara. Gila. Dan catatan gol dia di Buriram itu sangat bagus, saudara-saudara. Selain Buriram, dia juga bermain di Muangthong United, salah satu klub tradisional Thailand lainnya. Di Muangthong United ini, saudara-saudara, Adisak Raison itu menghasilkan gelar juara Thai League One 2016, Thai League Cup 2016 dan 2017, Thailand Champion Cup 2017, Mekong Club Championship 2017, dan dia mencetak setidaknya 31 gol dari 98 penampilan bersama Muangthong United di Thai League One dari 2016 sampai 2022. Itu kan catatan yang benar-benar luar biasa. Dan jangan lupa, saudara-saudara, Adisak Raison adalah penjaring gol terbanyak, top skor Piala AFF 2018. Pencetak gol terbanyak. Jadi dengan catatan itu wajar sekali kalau Terengganu mendatangkan Adisak Raison. Terengganu berharap lebih banyak dari Adisak Raison, berharap kepada Adisak Raison untuk menjaringkan gol sebanyak-banyaknya di Liga Super Malaysia musim ini. Berharap banyak kepada Adisak Raison untuk membantu, untuk membawa Terengganu menjadi juara Liga Super Malaysia, atau menjadi juara di Piala Malaysia, atau menjadi juara di Piala FA, atau menjadi bermain cukup bagus kalau perlu menjuarai Piala AFC 2023-2024. Jadi sangat wajar, saudara-saudara, sangat normal dan masuk akal lah, logik. Karena dengan reputasi Adisak Raison yang seperti itu, ditambah pengalaman dia, usia dia sudah 32 tahun sehingga dia sudah cukup berpengalaman, sangat matang untuk bermain, untuk menjadi menjadi player yang diandalkan untuk memimpin pemain-pemain Terengganu. Saudara-saudara, sayangnya harapan besar kepada Adisak Raison yang dibebankan pengurus
manajemen, supporter, fans Terengganu kepada Adisak Kraisan ini tidak mampu dijawab dengan prestasi, tidak mampu dijawab dengan hasil yang membanggakan saudara-saudara. Saudara-saudara lihat, hasilnya di Liga Super aja ya, di Liga Super ya. Kita lihat Terengganu ini hingga pertandingan, hingga perlawanan ke-18 itu berada di posisi ke-7 klasmen. Posisi ke-7 saudara-saudara, dengan hanya 7 kemenangan dan 6 kekalahan. Mereka mendapatkan 26 poin. Wah, selisih poin mereka sangat jauh sekali dari Selangor ataupun GDT di posisi. Bahkan dengan Kedah Darul Aman di peringkat ketiga juga sangat jauh. Terengganu juga baru menghasilkan 25 gol saudara-saudara. Dengan penyerang sekelas Adisak Kraisan, dia hanya mencetak 25 gol dan telah kemasukan, telah menderita setidaknya 22 gol. Nah, ini kan di Piala Sumbangsih mereka kalah tentu saja di Piala di Piala FA mereka juga kalah, mereka juga gagal karena kan finalnya GDT melawan Kuala Lumpur City. Memang masih ada di Piala Malaysia dan di Piala AFC. Masih ada kesempatan bagi Terengganu untuk mencatatkan prestasi di Piala AFC dan Piala Malaysia. Tapi kalau di jalur Liga Super Malaysia sudah tampaknya sudah, kalau istilahnya itu hil yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang butuh keajaiban, butuh miracle, butuh mukjizat, butuh keajaiban saudara-saudara. Sudah memuaskan Terengganu ini juga di salah satu faktornya karena Adisak Kraisan yang diharapkan bisa menjadi goal getter, bisa menjadi penjaring gol yang mumpuni, yang bagus untuk Terengganu ini ternyata sangat mengecewakan saudara-saudara, sangat mengecewakan. Statistik menunjukkan saudara-saudara, dia hanya masuk 14 kali berada di starting line up Terengganu. Dengan 3 pertandingan lainnya dia bermain dari bench sebagai substitut. Jadi total dia sudah bermain 17 kali. Hasilnya saudara-saudara, 3 gol dijaringkan Adisak Kraisan di Liga Super Malaysia. Dia bermain 918 menit. 918 menit dan dia membutuhkan untuk mencetak 1 gol itu dia membutuhkan sekitar 308 menit. Nah, bayangin saudara-saudara, bayangin. Ini kan sebuah statistik yang sangat jelek lah, sangat jelek untuk pemain sekelas Adisak Kraisan. Dan kalau kita rinci lebih jauh saudara-saudara, gol pertama Adisak Kraisan ini baru dihasilkan di 16 Maret 2023 di game week, di match day ke-6 waktu melawan Negeri Sembilan. Waktu itu dia mencetak 1 gol dan bermain 90 menit. Kemudian gol kedua dihasilkan waktu melawan Kelantan pada pertandingan ke-7 tanggal 4 April 2023. Waktu itu dia bermain 71 menit. Dan gol ketiga itu dihasilkan melawan Perak tanggal 3 Juni 2023. Nah, waktu itu dia hanya bermain 45 menit. Dan jangan lupa Adisak ini sempat absen 2 pertandingan karena cedera pinggul. Kemudian dia juga tidak bermain sama sekali waktu Terengganu melawan Kuala Lumpur City dan Terengganu melawan Negeri Sembilan di bulan Juli ini saudara-saudara, bulan Juli lalu. Itu dia 2 kali tidak bermain. Jadi ya ini sangat mengecewakan saudara-saudara. Tentu saja sangat mengecewakan bagi penyokong Terengganu, bagi fans Terengganu. Dan tidak hanya di Liga Super saudara-saudara, di Piala Malaysia, di Piala FA Malaysia, FA Malaysia itu dia hanya tampil 1 kali di semifinal. Dan itu pun dia tidak mencetak gol.
Dia tidak mencetak gol ketika Terengganu dikalahkan Kuala Lumpur melalui adu tendangan penalti. Di dua pertandingan sebelumnya dia tidak bermain karena cedera dan sengaja tidak dimasukkan ke dalam skuad ketika bertanding melawan Melaka FC, saudara-saudara. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa Adisa Kraison bisa bermain buruk di Terengganu? Bisa bermain tidak bagus bersama di Liga Super Malaysia? Kenapa penyerang sekelas Adisa Kraison yang sangat tajam bersama tim nasional Thailand maupun bersama Muang Thong United di kompetisi Thailand ternyata bermain cukup buruk, saudara-saudara? Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Why? Mungkin saja ada dua alasan. Kalau menurut saya ada dua alasan, saudara-saudara. Alasan pertama adalah adaptasi yang mungkin saja dia kurang bisa beradaptasi. Kurang bisa beradaptasi dengan iklim, dengan atmosfer di sepak bola Malaysia. Kurang bisa beradaptasi dengan pelatih maupun pemain-pemain Terengganu FC. Karena itu bisa dibuktikan dengan waktu pertandingan pertama awal musim yang dijalani Terengganu itu kan sempat 2 kali kalah, sekali draw, dan bahkan dari 5 pertandingan awal musim itu Terengganu sudah kalah 4 kali dan hanya menang 1 kali. Itu menunjukkan bahwa Adisa Kraison tidak bisa beradaptasi. Tetapi juga aneh sekaligus lucu, saudara-saudara, sekaligus unik. Kenapa sudah memasuki pertandingan ke-18 dan sudah ada banyak pertandingan lain, dia masih belum bisa beradaptasi. Selain faktor adaptasi, saudara-saudara, selain faktor adaptasi yang mungkin saja membuat Adisa Kraison bermain tidak terlalu bagus adalah penempatan posisi dia. Karena pelatih head coachnya Terengganu, juru latih Terengganu, si Tomislav Steinbruckner ini Tomislav Steinbruckner ini tidak selalu menampilkan Adisa Kraison di posisinya. Posisi Adisa Kraison ini adalah nomor 9, central forward, striker, penyerang di tengah. Dia adalah menunggu bola, heading bola itu dia bagus sekali, heading bola. Kemudian dia seperti Filippo Inzaghi, cermat ketika mendapatkan peluang, lihai mencari ruang, itu posisi dia. Tetapi dia juga cepat, seperti Kylian Mbappe, dia bisa mencari bola hingga di belakang, kemudian dia berlari dan mencari ruang, kemudian melepaskan tembakan. Tetapi saudara-saudara, tampaknya si Tomislav Steinbruckner ini tidak benar-benar jeli membaca kelebihan Adisa Kraison. Dia diberi posisi yang tidak selalu sebagai center forward, saudara-saudara. Kadang dia di right forward, kadang juga dia di second striker, atau kadang juga di attacking midfielder, gelandang serang. Jadi posisi yang berubah-ubah ini membuat Adisa Kraison ini tampaknya kesulitan untuk menemukan touch terbaik dia, untuk menemukan sentuhan terbaik dia, untuk menemukan performa terbaik dia, saudara-saudara. Karena player yang selalu berpindah-pindah posisi, walaupun masih di sektor depan atau di sektor tengah atau di sektor belakang, pindah dari kanan, kiri, tengah, belakang, itu kadang-kadang memang kesulitan untuk settle, untuk menemukan touch dia, menemukan kemampuan terbaik dia, sehingga ya harap maklum, saudara-saudara. Adisa Kraison tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatihnya, saudara-saudara. Saya juga bisa paham, bisa maklum, karena Terengganu ini juga memiliki 2 penyerang lain, 2 center forward lain yang tak kalah bagus, yang cukup bagus, dan hasilnya juga tidak mengecewakan, saudara-saudara. Sebut saja Iwan Mahmud. Iwan Mahmud ini sudah mencetak 8 gol, saudara-saudara. Sudah mencetak 8 gol dari 1.105 menit bermain di lapangan. Jadi ya normal saja.
Normal. Dan dia sudah bermain 17 kali. 17 diantaranya masuk starting line up. Jadi tampaknya si pelatihnya Terengganu ini sangat bertumpu pada Ivan Mahmud. Sangat senang kepada Ivan Mahmud. Kemudian ada lagi Jordan Mintah dari Ghana. Nah, itu juga sudah mencetak 7 gol. Walaupun hanya bermain 13 pertandingan, saudara-saudara. 13 kali dengan 13 diantaranya masuk starting line up. Totalnya adalah 834 menit. Dibandingkan dengan Adisak Kraison, saudara-saudara, Jordan Mintah ini jauh lebih produktif dan jauh lebih efektif dari Adisak Kraison. Dari segi jumlah gol maupun dari segi jumlah penampilan. Jadi wajar kalau pelatih Terengganu kemudian meminta Adisak Kraison untuk bermain di berbagai macam posisi di lini depan. Attacking midfielder, striker dari kanan, striker dari kiri, second striker. Apalagi mereka juga punya Sonny Norde yang sangat bagus sebagai attacking midfielder. Sudah mencetak 5 gol. Jauh lebih banyak dari Adisak Kraison, saudara-saudara. Jadi ya memang Adisak ini harus bekerja lebih keras. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Adisak Kraison. Adisak Kraison adalah penyerang tim nasional Thailand. Salah satu penyerang paling berpengaruh di sepak bola Thailand pada era terkini, pada masa kini. Adisak Kraison ini sekarang bermain di Liga Super Malaysia bersama Terengganu FC. Sayangnya saudara-saudara, meski dianggap sebagai salah satu pemain yang bakal mewarnai, bakal menjadi bintang, bakal menjadi idola baru di Liga Super Malaysia, ternyata Adisak Kraison tampil kurang bagus. Baru 2 gol yang dia jaringkan di Liga Super Malaysia dan di kompetisi-kompetisi domestik Malaysia lainnya. Tentu saja ini sangat mengecewakan, saudara-saudara. Mengecewakan bagi penyokong Terengganu, bagi penggemar sepak bola di Asia Tenggara, bagi peminat Liga Super Malaysia. Tadi kita sudah bicara itu, saudara-saudara, dan saya rasa sudah cukup, saudara-saudara. Mulut saya sudah berbusa-busa. Kita sudah bicara panjang lebar yang tak tentu arah, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, mendapatkan ilmu baru, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan pula di report, saudara-saudara. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh bosan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.